Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Ramdan dengan NIM 118206074 dari jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai lipid. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih lipid itu. Lipid itu merupakan senyawa organik yang bersifat non-polar atau tidak larut dalam air. Ada banyak senyawa yang digolongkan sebagai lipid. Namun di sini hanya akan dibahas 3 kelompok saja, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Kelompok pertama adalah lemak. Dalam bahasa Inggris disebut fats. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. Semua lemak yang ada di dalam tubuh terdiri atau terbentuk dari sel-sel lemak atau adiphosphat. Sel ini berisi molekul lemak yang disebut triglycerida. Triglycerida ini sendiri masih dapat dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Nah, sekarang kita akan berfokus pada asam lemak. Asam lemak itu merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Ada asam lemak yang seluruh ikatan antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal, dan ada juga asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Kemudian, jika kita lihat lebih teliti, asam lemak yang seluruhnya ikatannya berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut asam lemak jenuh. Sebaliknya, pada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, ada atom hidrogen yang hilang pada atom karboksilnya atau karbonnya, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda. Kelompok ini pun disebut sebagai asam lemak tak jenuh yang memiliki 2 variasi bentuk, yaitu bentuk trans dan bentuk cis pada perbedaannya. Pada asam lemak tak jenuh, bentuk trans atom hidrogennya pada ikatan rantai gandanya berada pada posisi yang berlawanan, sehingga bentuk asam lemak ini terus atau lurus. Sebaliknya, pada asam lemak tak jenuh, cis atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 jenis asam lemak, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan asam lemak tak jenuh cis. Berdasarkan ilmu nutrisi, ketiga jenis asam lemak ini memiliki pengaruh berbeda terhadap tubuh kita. Penamaan asam lemak, ya, di sini seringkali kita terdapat beberapa kode dan angka yang dicantumkan beberapa nama asam lemak. Angka yang pertama menunjukkan jumlah atom C yang dimiliki oleh asam lemak tersebut. Angka yang kedua menunjukkan jumlah ikatan rantai ganda, sementara bagian akhir adalah simbol omega yang menunjukkan letak rantai ganda pertama bila dihitung dari atom karbon yang paling belakang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fosfolipid. Apa sih fosfolipid itu? Nah, fosfolipid ini memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida terdiri dari 3 gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol 2 buah, asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Kemudian molekul fosfolipid ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan hingga kepalanya bersifat hidrofilik sehingga ia suka mendekati molekul air, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik sehingga ia menjauhi molekul air. Jadi hidrofobik ini itu adalah anti air, bisa dibilang tidak dapat bersatu dengan air. Kemudian selanjutnya itu ada steroid, di mana steroid ini memiliki bentuk yang berbeda dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Apabila lemak dan
fosfolipid memiliki bentuk molekul yang memanjang, maka steroid ini bentuknya atau bentuk molekulnya cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang banyak ditemukan di dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol ini merupakan jenis steroid yang paling dasar. Ia dapat diubah menjadi steroid lainnya dalam tubuh, seperti berbagai hormon kelamin dan garam empedu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fungsi lipid. Tadi kan saya menjelaskan penjelasan, kemudian di sini saya akan masuk kepada fungsi. Yang pertama, itu sebagai bahan bakar metabolit. Yang kedua, sebagai komponen struktural membran sel. Yang ketiga, sebagai komponen pembentuk isolator penahan panas tubuh. Yang keempat, itu sebagai pengganti protein. Yang kelima, sebagai pelindung organ tubuh. Yang keenam, sebagai komponen pembentuk hormon dan vitamin. Ini menurut Hartono pada tahun 2006. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak. Sebelum kita memulai dengan metabolisme lemak, sebelumnya kita akan mengetahui apa sih lemak itu. Lemak itu merupakan senyawa ester yang tersusun dari 3 asam lemak dengan 3 gugus alkohol dari senyawa gliserol. Metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur di dalam tubuh sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan dan dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, dan energi. Jadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme lemak ini adalah proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah menjadi sari-sari makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah proses dari metabolisme lemak. Ini adalah bentuk trigliserida lemak disintesis menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol ini adalah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme energi. Pada prosesnya, gliserol dan asam lemak memerlukan glukosa untuk memasuki siklus Krebs atau biasanya dikenal sebagai siklus asam sitrat. Dengan memasuki siklus ini, gliserol dan asam lemak dapat diubah menjadi energi. Selanjutnya, proses metabolisme lemak dalam tubuh, misalnya ketika kita memakan keju, memakan besar itu akan dihancurkan dan akan dicerna oleh garam empedu yang membentuk molekul lemak. Lalu, molekul lemak akan diuraikan oleh enzim lipase menjadi molekul asam lemak. Lalu, molekul lemak akan diuraikan kembali menjadi enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Kemudian akan diabsorpsi oleh ion-ion khusus dan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Hasilnya, sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya akan diekskresikan melalui ginjal dan paru-paru. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai sintesis asam lemak. Asam lemak itu adalah rantai hidrokarbon alfa-laktik panjang yang memiliki gugus asam karboksilat. Sintesis asam lemak ini terjadi di dalam sitosol sel. Asam lemak ini disintesis dari perpanjangan asetil koenzim A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sintesis asam lemak dari sintesil atau dari asetil koenzim A. Pertama, pembentukan molekul atau molenil CoA dari asetil CoA, yaitu dengan masuknya karbon dioksida dengan bantuan enzim asetil CoA. Karboksilasi mengandung iodin dan membutuhkan energi ATP yang diubah menjadi ADP. Selanjutnya, setelah terbentuknya molekul CoA dengan bantuan enzim molonil transferase, maka koenzim A akan tergantikan oleh ACP sehingga terbentuk molenil ACP. Selanjutnya, kembali kepada asetil CoA dengan bantuan enzim asetil transferase, maka akan membentuk asetil ACP dan akan membentuk asetil ketose sintase. Selanjutnya, molonil ACP ini akan mengalami reaksi kondensasi atau penggabungan dengan asetil ketoase sintase. Ini sehingga membentuk asetil ACP. Selanjutnya, pada reaksi penggabungan O negatif pada molenil CoA akan masuk sehingga ikatan C pada CH2 akan lepas dan akan berikatan dengan C karbonil sehingga enzim ketoase ACP sintase akan terlepas dan membentuk
asetoasetil ACP dengan pelepasan CO2 tadi dan enzim ketoase ACP sintase. Selanjutnya itu ada tahap elongasi. Setelah terbentuk senyawa asetoetil ACP ini, maka akan terjadi reaksi reduksi dengan bantuan enzim beta ketoasil ACP reduktase dan energi NADPH menjadi NADP plus, maka akan berubah menjadi D beta dihidroksiran ACP dehidrogenase. Dan selanjutnya akan terjadi reaksi dehidrasi pelepasan gugus H2O dengan bantuan enzim beta hidroksiran ACP dehidrogenase. Selanjutnya akan terbentuk senyawa alpha beta transbutaonel ACP, maka akan terbentuk senyawa buteril ACP dengan reaksi reduksi dan bantuan enzim 2,3 transsenoil ACP reduktase dengan energi NADPH menjadi NADP+. Setelah terbentuk senyawa butiril ACP ini dengan melakukan reaksi nomor 2 sampai dengan nomor 6 sebanyak 6 kali reaksi, maka kita akan menghasilkan tes yaitu palmitoil. Palmitoil ini memiliki rantai karbon sebanyak 16 kali. C16. Nah, C16 yang mengikat ACP disebut palmitoil ACP lalu bereaksi dengan H2O baru akan membentuk senyawa pitis palmitat. Ini merupakan bentuk akhir dari reaksi sintesis asam lemak. Terima kasih.